Oh baik Pak Mir, tadi kan kita juga membahas tentang bagaimana seandainya persoalan itu ditangani, diserahkan oleh pihak ketiga. Tentu saja pihak ketiga ini bisa lembaga pemerintah yang lain, juga bisa swasta. Apakah memungkinkan penagihan pajak seperti itu? Tapi ada undang-undang yang melarang pungutan pajak itu di pihak ketiga kan. Jadi ini juga hal yang penting untuk jadi bahan pertimbangan kami yang paling mendasar terhadap itu. Tetap harus kesadaran masyarakat itu ya. Itu kuncinya di situ. Ya. Apakah ada sudah menemukan Pak dari selama ini? Sebenarnya masyarakat itu mudah bayar pajak. Kenapa kok? Apakah memang tidak pernah didatangi atau karena memang ditalangi dulu sama kepala desa atau kampung karena sudah rakyatnya sudah berjasa Pak. Biasanya kan di pilkades seperti itu janjinya tidak bayar pajak tapi ditalangi ternyata. Tapi kewajiban bayar pajak adalah tetap, tidak pernah tidak ada namanya pajak itu gratis gitu Pak. Bagaimana Pak? Pak Yanto. Dulu kami sampaikan bahwa permasalahan PBB masalah klasik itu kurang lebih 10-20% lah. Berarti yang 80% itu terkait misalnya karena mutasi tanah atau bangunan itu tiap bulan, bahkan tiap hari ada. Di sana ada perubahan data objek dan subjek. Dan ini kecenderungan masyarakat tidak mengajukan. Ini kecuali kalau mereka sudah berkepentingan, ada kepentingan baru mereka mengusulkan merubah nama ataupun juga mendaftarkan objek baru. Nah, ini yang menjadi permasalahan sehingga pada waktu kita terbitkan SPPT tidak sesuai dengan namanya mereka tidak mau bayar. Iya. Jadi tadi saya sampaikan 20% itu permasalahan klasik sudah ya seperti itu. Sebetulnya yang 80% itu kan sudah bisa dipungut. Kita anggap tidak bermasalah lah seperti itu. Itu kan bicara soal solusi-solusi. Tadi juga bahwa bisa juga dilekatkan dengan prestasi, dengan insentif yang begitu tinggi, tawaran hadiah. Kemudian ada persyaratan-persyaratan pengurusan administrasi kependudukan dan segala macam. Ketika tidak lunas pajaknya juga tidak bisa meneruskan administrasi itu. Itu juga solusi Pak, yang selama ini juga sering dilakukan. Tapi masih saja tidak bisa 100%. Nah, apakah ada solusi lain Pak Yanto? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Badan bahwa untuk suksesnya pajak ini kita harus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Mendekatkan pelayanan. Jadi masyarakat bisa lebih mudah bayar tempat yang terjangkau seperti itu. Berarti kita berikan kepercayaan kepada masyarakat per individu untuk datang langsung bayar. Begitu Pak? Ya, sebaiknya begitu. Kita percayakan kepada mereka untuk bayar sendiri-sendiri. Mungkin yang selama ini mereka tidak percaya karena ada collecting. Apa itu juga jadi faktor mungkin jadi kajian? Kalau itu saya kira melihat kasus per kasus, tidak ya. semua petugas Tidak seperti semua, itu. Ya. Ya. Oke. Iya, tetap harus seperti itu Pak. Jadi saya hargai Pak Yanto untuk bisa seperti itu. Tapi memang fakta memang ada sering-sering terjadi ya. Kasus per kasus memang begitu ya Pak. Sering mendengar juga ya Pak ya. Oke. Kalau itu aparat yang menyalahgunakan, ya kita proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita juga sudah beberapa pernah kita lakukan itu ya Pak Yanto ya. Dan kita sudah sepakat bahwa kita akan melakukan pengawasan yang ketat pada tahun 2017 ini. Kemarin Bapak melakukan pencetakan massal SPPT. Kemudian apakah ini kan kemudian disebarkan? Ketika disebarkan, masyarakat juga harus dipertontonkan bahwa pejabat dan petugas pemungut pajak bersatu, berkomitmen, dan itu disebar ke publik. Apakah akan ada seperti itu? Penanganan khusus misalnya fakta integritas, kalau memang melakukan temuan dan segala macam terjadi temuan akan dilakukan tindakan secara hukum dan tegas, akan seperti itu? Jadi kita akan memulai dengan tahapan-tahapan yang transparan. Jadi kita mulai dari tahap pencetakan, kita udah publis. Kemudian setelah tahap pencetakan adalah tahap distribusi.
Karena walau bagaimanapun dokumen SPPT itu adalah dokumen berharga. Sehingga kita juga harus mendistribusikannya juga secara hati-hati. Kemudian pendistribusian ini kita akan lakukan juga secara formal di setiap kecamatan. Termasuk juga kemungkinan kita buatkan fakta integritas untuk para petugas di lapangan. Sehingga ini akan meningkatkan rasa tanggung jawab para petugas lapangan. Kemudian berikutnya kami juga akan memperkuat hubungan kerjasama kami dengan para camat, termasuk juga dengan para kepala desa, sehingga dengan cara ini upaya-upaya kita untuk meningkatkan optimalisasi PBB ini bisa tercapai. Karena terus terang saja nilai NJOP yang ada sekarang itu NJOP yang ditetapkan pada tahun 2013 berdasarkan hasil survei zona nilai tanah tahun 2013 yang seharusnya ini sudah harus segera disesuaikan. Ya, setiap 3 tahun sekali disesuaikan. Nah, pada tahun ini kita akan melakukan survei zona nilai tanah, itu akan dilaksanakan oleh Bapekap. Ya. Hasil survei inilah yang akan menjadi dasar peningkatan kelas NJOP. Karena antara nilai NJOP yang ada sekarang dengan nilai jual real ini masih 60%-nya. Belum 100%. Belum 100%, sehingga ini harus dinaikkan kelasnya untuk menyesuaikan sesuai dengan kondisi di nilai harga jual tanah di lapangan. Nah, tapi ini baru akan kita lakukan pada tahun 2018 nanti. Sehingga kemungkinan besar pada tahun 2018 akan ada kenaikan nilai PBB sekitar 10-20% lah, kira-kira sekitar itu. 10-20%. Ya, sekitar itu kenaikannya. Dalam posisi 2 tahun nanti ya. 2018. 2018. Ya, okay. Sesuai dengan hasil kajian 2017 ini. Saya kira itu cukup menarik, Pak, karena dampaknya sangat besar sekali. Jadi persoalan di harga tanah, harga jual tanah. Ini praktek sudah umum dan lazim kita ketahui bahwa ketika sudah menguruskan di notariatkan, kemudian si wajib pajak juga meminta nilai yang terendah, sehingga nilainya tetap terendah padahal di situ sudah berubah bentuk objek pajaknya seperti itu. Ini saya kira juga apakah juga akan bekerja sama dengan KPU Pratama untuk taksir nilai? Lo untuk NJOP ada lembaga sendiri. Ya, ada lembaga sendiri yang melakukan survei zona nilai tanah. Jadi lembaga ini namanya apa? Pak itu masih ingat? Surveyornya. Jadi mereka memang spesifik ya. Mereka yang melakukan survei ini, dan ini bisa dipercaya. Konsultannya bisa dipercaya. Ini sangat menarik karena ini akan memudahkan masyarakat dan investor. Ketika harus menunjuk daerah A, tentunya sudah ada harga satuan dan harga pasaran tanah umumnya, dan itu akan ditetapkan oleh pemerintah seperti itu. Jadi gini, kelas NJOP itu 1 sampai dengan 100. Ya, 1 termahal, 100 paling murah. Nilai 100 itu 10.000 per meter persegi. Kelas 100. Rata-rata di Jember ini kelasnya kelas 60. Kelas 60. Nah, tadi saya sebutkan bahwa harga jual dengan nilai NJOP ini sudah tidak update. Ya, terlalu murah nilai NJOP ini. Seperti misalnya ini deret di seputaran, hitung, ini deret ukur. Di seputaran jalan Gajah Mada, Jalan Raya, Gajah Mada dan sekitarnya. Jalan Raya Ya. menuju alun-alun. Yap. Itu kelasnya masih kelas 1,5 juta sampai 2 juta. Padahal harga di tanah di sana kan sudah berapa? Sudah 15 juta Nah, per meter. seperti itu. Nah, Di jadi Gajah kita Mada sudah akan kita sesuaikan, tapi tidak kita lakukan sekarang. Tidak dilakukan Karena sekarang. Saya merasa bahwa masyarakat kita sekarang sudah banyak terbebani. Ya, harga lombok mahal. Ya, kemudian beberapa kenaikan harga. Mudah-mudahan tahun depan lah akan kita upayakan untuk kita sesuaikan. Oke.
kembali ke soal SPPT tadi. SPPT dicetak massal, kemudian petugas di integritas, fakta integritas dan komitmen untuk tidak menyimpang. Targetnya berapa Pak? 2017 100%, 95%, 99%? Target kita ya maunya sih 100%. Kita pakai target tertinggi. Target tertinggi. Iya. Sebenarnya DPRD itu kemarin menargetkan 56,6 miliar. Tetapi kalau angka itu kita pakai, maka kami harus menaikkan kelas NJOP. Baru ya, angka ini tercapai. Iya, iya. Tapi pertimbangan kami ya bahwa kami belum melakukan survei zona nilai tanah. Betul. Karena wajib pajaknya masih tetap. Wajib pajaknya masih Masih tetap. tetap. Ya, Oke. sehingga kita menggunakan nilai kelas NJOP yang lama. Sehingga nilainya tidak lagi 56,6 yang masih seperti yang dulu 50,3 miliar. Iya, iya, iya. Jadi sekarang masih 50,3 miliar 50,3 miliar untuk PBB. untuk PBB. Oke, masyarakat di seluruh pedesaan dan di pelosok bahwa kesadaran yang penting adalah membayar PBB. Tapi kesadaran itu juga harus ditunjang oleh pelayanan yang akan dilakukan oleh Bapenda. Dan kita tunggu actionnya selanjutnya Bapenda. Kita akan bahas nanti yang sesi terakhir setelah yang satu ini.